Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena Rahman dan Rahimnya, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat usia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan mengenai jamaah, imamah, dan imaroh dan bagaimana keutamaannya. Kata jamaah memiliki arti yang berbeda dalam bahasa dan istilah. Secara bahasa, kata jamaah antara lain diambil dari kata al-jam'u, yang berarti mengumpulkan atau menyatupadukan yang berpecah belah atau bercerai-berai. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana Allah telah menyeru di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yaitu masa jahiliyah, bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat petunjuk. Ikhwatu iman rahimakumullah, dari ayat tersebut sudah jelas ya bahwa Allah telah memerintahkan kepada umat manusia supaya berpegang teguh kepada tali agama Allah serta jangan bercerai-berai. Dalam artian kita itu harus hidup berjamaah untuk sampai kepada surganya Allah. Selanjutnya jamaah dari segi istilah. Dalam istilah, jamaah itu berarti pelaksanaan ibadah secara bersama-sama yang dipimpin oleh seorang imam. Mungkin contohnya dalam sholat itu harus ada imamnya, atau dalam haji mungkin itu harus ada ketuanya. Di dalam syariat, kata jamaah memiliki beberapa makna, yaitu jamaah adyan, yaitu jamaah yang memegang kebenaran yang sama. Dan kedua, jamaah badan, yaitu jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Kata jamaah berasal dari kata ijtima, yang berarti perkumpulan, dan lawan katanya adalah tafarruq, yaitu perceraian, dan furqah, yaitu perpecahan. Selanjutnya yaitu imamah. Menurut bahasa, imamah berarti kepemimpinan, dan orang yang memegang kepemimpinan adalah imam. Di dalam Quran, imam digunakan dalam beberapa keterangan, yaitu dengan arti jalan umum sebagaimana didasarkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 79, dan juga sebagai catatan yaitu tercantum dalam Quran surat Yasin ayat 12. Selanjutnya sebagai pedoman yaitu tercantum dalam Quran surat Hud ayat 17. Dan terakhir dalam arti ketua atau pemimpin, yaitu sebagaimana telah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Adapun menurut istilah,
Imam mengandung makna pemimpin umat dalam urusan agama dan dunia. Seperti ta'rif yang diberikan oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Jazani, yaitu imam ialah orang yang memegang khalifah atau kepemimpinan umum, khilafah ya, bukan khalifah, khilafah yaitu kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Imamah itu murni bersifat teologis karena melibatkan unsur-unsur akidah, meski dalam prakteknya menjalankan unsur-unsur teologis. Selanjutnya imaroh. Imaroh itu berasal dari bahasa Arab. Imaroh itu dari fi'il madi, yaitu amaro, yang artinya memerintah. Sedangkan amir itu merupakan isim fa'il dengan bentuk jamaknya, yaitu umaro, yang artinya pangeran atau raja atau putra mahkota. Secara istilah, kata imaroh dapat berarti adalah kekuasaan yang memiliki seorang pemimpin atau penguasa dalam sebuah penguasa atau sebuah pemerintahan. Baik itu dimiliki seorang raja ataupun putra mahkota atau pemimpin secara umum. Imaroh merupakan konsep tentang kepemimpinan sebagaimana konsep imamah itu sendiri. Nah, imaroh ini murni ya teteh bersifat sosiologis sebab tidak disandarkan kepada unsur teologis. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaannya ya. Keutamaan hidup berjamaah. Di sini saya mengambil 9 poin ya teteh-teteh untuk keutamaan hidup berjamaah. Yaitu yang pertama, pahala lebih besar. Saya mengambil contoh dari sholat ya. Sebagaimana menurut hadis, sholat berjamaah itu memiliki pahala yang berlipat-lipat ya dibandingkan sholat sendiri, yaitu 20 derajat lebih besar. Yang kedua, keutamaan hidup berjamaah itu yaitu meningkatkan konsentrasi dan keikhlasan. Saya contohkan juga di dalam sholat ya teteh-teteh. Dengan adanya imam, jamaah dapat lebih fokus dan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Terus yang ketiga, memupuk kebersamaan dan persatuan. Pertemuan saat sholat berjamaah itu memperkuat silaturahmi dan mengajarkan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kebersihan, dan tanggung jawab. Selanjutnya yang keempat, yaitu mendapatkan pemahaman Islam yang benar. Salah satunya ya teteh-teteh dalam pengajian, karena adanya pengajian dalam berjamaah itu, alhamdulillah kita akan mendapatkan pendidikan atau yaitu tarbiyah. Terus selanjutnya yaitu menjalin persaudaraan yang indah. Dalam jamaah kita itu dapat merasakan persaudaraan yang indah, semangat saling menasehati dan saling menolong. Selanjutnya menjalin sinergi. Sinergi berbagai elemen akan melahirkan power dan force yang luar biasa untuk kita. Selanjutnya yang ketujuh yaitu menjalankan tugas mulia. Jamaah itu dibentuk untuk melaksanakan serangkaian tugas mulia yang telah diretas oleh para nabi dan rasul. Selanjutnya kedelapan yaitu dakwah lebih efektif. Nah, dengan berjamaah, dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar
akan lebih efektif apabila dilaksanakan dalam bingkai kejamaahan ya teteh-teteh. Terus selanjutnya terakhir yaitu menang dalam kehidupan. Kaum yang bersatu akan menang, tidak melihat apakah kaum itu beriman. Selanjutnya, keutamaan hidup berdasarkan kepada imamah dan imaroh. Yaitu yang pertama, mendapatkan pahala besar di akhirat. Karena taat kepada pemimpin itu merupakan ibadah yang utama ya teteh. Karena Allah itu mewajibkannya. Yang kedua, menciptakan kehidupan yang aman dan tertib. Betul ya? Taat kepada pemimpin. Ketaatan rakyat kepada pemimpin itu akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib dan nyaman ya. Selanjutnya, menjaga stabilitas negara. Negara yang aman dan stabil itu membutuhkan pemimpin yang kuat dan disegani ya, teteh-teteh. Terhindar dari kerusakan yang lebih besar. Jika wibawa penguasa jatuh, stabilitas akan tercabik dan rakyat kecil akan menjadi korban. Selanjutnya, masuk dalam barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taat kepada pemimpin merupakan salah satu keutamaan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan dari materi mengenai jamaah, imamah dan imaroh. Selanjutnya mungkin saya akan sedikit memberikan kesan dan pesan selama saya melaksanakan HA. Untuk kesannya, alhamdulillah selama HA ini saya itu mendapatkan ilmu yang sangat teramat bermanfaat ya. Banyak ilmu yang saya ketahui dan begitu banyak manfaat-manfaat dari adanya HA ini. Terima kasih saya ucapkan kepada guru Teh Lilis yang telah memberikan ilmunya kepada kami semua. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan yang telah guru berikan dengan berlipat-lipat pahala. Selanjutnya untuk pesannya untuk teteh-teteh yang lain, teteh-teteh pemudi yang lain yang belum melaksanakan HA, jangan takut ya teteh-teteh, karena HA itu tidak semenyeramkan yang kalian pikirkan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.